Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ratna. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya menjadi salah satu peserta dari program sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diselenggarakan oleh LSP P3PIB. Dalam video kali ini saya akan berdiskusi tentang korupsi itu sendiri dan kemudian apa yang menjadi penyebab dari korupsi, dampak dari korupsi itu sendiri, serta bagaimana pencegahannya. Ikuti dan tonton terus video ini sampai habis ya. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dan kemudian dari bahasa Latin tersebut kita bisa mengenal dalam bahasa Inggris yaitu corruption atau corrupt. Menurut Baharudin sendiri, istilah dari berbagai bidang untuk korupsi ini adalah menyangkut penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Ada 4 faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Lebih dalam lagi, penyebab adanya korupsi ini ada yang dari faktor internal dan kedua faktor eksternal. Apabila kita lihat dari faktor internal, unsur penyebab korupsi ada pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi wajib hukumnya. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Perilaku korup dapat terjadi karena juga dari dorongan keluarga. Lingkungan dalam hal ini malah justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Apabila kita lihat dari faktor eksternal, sikap masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak korupsi terjadi karena adanya budaya dari masyarakat itu sendiri. Misalnya saja, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini justru seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Kalau kita lihat dari aspek ekonomi, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan juga mendorong terjadinya korupsi. Dan apabila kita lihat dari aspek politik, kondisi instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan juga sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Beberapa bentuk korupsi yang biasa kita temui seperti adanya perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Dari gambar ini kita lihat ada 30 delik tindak pidana korupsi yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 pasal 13, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi ini kemudian dikelompokkan menjadi 7, yaitu seperti yang telah tersebut sebelumnya, yaitu kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Dampak dari korupsi ini sendiri tentu saja tidak main-main. Korupsi ini bisa berdampak pada bidang ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, dampak politik dan demokrasi, penegakan hukum, dampak pertahanan dan keamanan, dan bahkan bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan melalui tindakan-tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tentu saja untuk menjalankannya akan muncul adanya biaya sosial kejahatan yang harus ditanggung. Biaya sosial kejahatan dihitung dari 3 hal, yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan yang terakhir adalah biaya reaksi terhadap kejahatan.
Apabila kita lihat dalam slide ini, ada 4 biaya yang harus dikeluarkan, yaitu biaya untuk penegakan hukum, biaya pencegahan korupsi, biaya penahanan dan penjara, serta terakhir biaya pengadilan dan jaksa. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dari penanaman nilai-nilai anti korupsi pada setiap individu. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan. Nilai-nilai anti korupsi itu sendiri yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan yang terakhir adalah keadilan. Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dibentuknya lembaga anti korupsi. Kemudian pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pemberantasan, monitoring dan evaluasi, serta yang terakhir adalah kerjasama internasional. Kita sebagai masyarakat bisa melihat strategi yang pertama yang dilakukan di Indonesia adalah dengan dibentuknya lembaga anti korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, atau strategi tentang pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yaitu misalnya ya seperti sosialisasi yang dilakukan saat ini. Contoh negara yang cukup berhasil dalam menanggulangi korupsi adalah Hong Kong. Hong Kong ini telah membentuk lembaga anti korupsi bernama Independent Commission Against Corruption atau ICAC. ICAC ini cukup berhasil dalam menjaga independensi dan bebas dari pengaruh politik. Selain itu, ICAC juga langsung melaporkan hasil kinerjanya kepada kepala pemerintah sehingga bebas dari campur tangan pihak manapun. Selain itu juga lembaga ini memiliki wewenang yang sangat luas untuk melakukan investigasi di sektor pemerintah dan swasta. Dasar peraturan pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang